ya berarti masuk lagi. Iya, itulah Bu. Masih kurang 4 mahasiswa lagi. Oke, Pak Lukas masuk. Kurang 3 mahasiswa. Oke, Lince masuk. Masih kurang 2 mahasiswa, Pak Antus dan Pak Sidik. Oke, Pak Sidik baru masuk. Pak Antus ini sudah ada apa belum ya? Belum ada. Kalau tiada suara berarti belum ada tuh Bu. Iya. Saya sudah ada di ini. Tiada nama dia kan Bu? Ya. Ada Pak, ada. Mana? Saya Bu, ada. Saya Sidik. Oh, Pak Sidik ya, emang ada. Pak Sidik. Baiklah, sambil kita mulai, nanti Pak Antus menyusul. Halo Pak Antus. Oh, belum masuk lagi Pak Antus. Nah, ya, belum ada. Oke, biarkan nanti Pak Antus menyusul. Biasanya begitu. Mungkin terkendala dengan lainnya. Oke, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Selalu semangat pagi. Oke, masih tetap semangat. Semangat Bu. Masih Bu, semangat. Oke. Halo, semangat pagi Bu. Lukas. Setelah berpindah tempat secara cepat, Pak Lukas macam mengantuk hanya istirahat untuk minum. Oke, tidak apa-apa. Oke, Bapak Ibu, kita hari ini di Pendidikan Matematika 2. Pendidikan Matematika 2 ya. Di sini untuk yang akan kita bahas itu adalah modul 3, yaitu tentang keliling, luas, dan bangun ruang. Jadi sebenarnya untuk keliling itu nanti yang bisa dihitung kelilingnya itu adalah bangun datar. Kalau luas dan volume itu baru bangun ruang gitu. Oke. Jadi di dalam keliling, luas, dan bangun ruang nanti kita bahas secara bersamaan antara keliling, luas, dan bangun ruang. Ini kita ke keliling serta luasnya ya. Pada bangun datar, kalau bangun datar itu berhubungan dengan keliling dan luasnya. Selanjutnya pada persegi. Persegi itu luasnya adalah sisi kali sisi. S ya, untuk simbolnya.
Biasanya ada, kalau misalnya persegi, persegi itu kan dari penampangnya itu kalau ada 6, 6 bidang persegi seperti ini akan membentuk kubus. Nah, di situ kalau kubus itu kan menyebutnya rusuk. Tapi kalau di persegi itu kita menyebutnya sisi. Oke, jadi luasnya persegi itu adalah sisi kali sisi. Kemudian bagaimana dengan kelilingnya? Keliling persegi itu adalah 4 kali S. 4 kali S ya. Ingat-ingat. Karena di situ keliling itu adalah yang dicari adalah bagian luarnya. Luar dari bangun tersebut. Jadi kalau misalnya di jumlah itu seperti ini. AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Itu adalah kelilingnya yang mengelilingi bangun tersebut. Tuh. Selanjutnya, pada persegi panjang itu luasnya adalah panjang kali lebar atau P kali L. Panjang kali lebar. Kemudian bagaimana dengan kelilingnya? Sebenarnya untuk menghitung keliling langsung seperti ini juga bisa. AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Itu bisa. Kalau pakai rumus 2 dalam kurung panjang ditambah lebar. Nah, itu adalah kelilingnya. Tetapi mungkin kalau dalam sekilas gitu, Bapak Ibu bisa mencari keliling langsung AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Selanjutnya, untuk segitiga. Segitiga itu luasnya adalah setengah alas kali tinggi. Itu untuk mencari luas dari segitiga. Alasnya itu yang mana? Alas itu yang bagian bawah. Kemudian tingginya itu harus bentuknya tegak lurus, membentuk sudut 90 derajat. Jadi seperti ADC, ADC itu kan 90 derajat. Itu namanya tegak lurus. Baru akan diketahui itu adalah tingginya dari segitiga. Kalau misalnya tingginya belum diketahui, ini yang di tengah-tengah itu belum diketahui, yang diketahui hanya sisi miringnya dengan sisi yang alasnya itu ya, alasnya AB. Bagaimana? Ya dicari dulu tingginya. DC-nya itu berapa? Dicari dulu. Tuh, terus gimana mencarinya? Bisa menggunakan rumus Pitagoras. Kemudian kelilingnya bagaimana? Kalau misalnya yang bagian luar ini sudah diketahui, tinggal saja kelilingnya ditambahkan AB ditambah BC tambah CA. Itu akan ketemu kelilingnya. Selanjutnya, layang-layang. Luas dari layang-layang itu adalah diagonal 1 kali diagonal 2. Yang dinamakan diagonal yang mana? Jadi diagonal itu saya perbesar ya. Oke. Diagonal itu adalah garis tengahnya. B ke D. B ke D itu adalah diagonal satunya. Kemudian A ke C itu adalah diagonal 2 dibagi 2. Jadi diagonalnya itu dikalikan. Diagonal 1 dengan diagonal 2-nya dikali. Jadi cara menghitung luasnya, diagonal 1 dengan diagonal 2-nya itu dikali. Diagonal 1 dikali diagonal 2. Kemudian dibagi 2. Itu untuk menghitung luasnya. Untuk kelilingnya itu bisa dicari dengan menjumlahkan dari sisi terluarnya. Selanjutnya jajar genjang.
Jajar genjang, ini yang nomor 5 ini. Luasnya itu adalah alas kali tinggi. Ini yang sisi miring ke atas itu bukan tingginya ya, tingginya harus tegak lurus dengan alasnya. Jadi seperti segitiga tadi harus tegak lurus dengan alasnya. Jadi di sini AB, alasnya kan AB dikali tingginya itu adalah DE. Itu tingginya. Selanjutnya kita ke belah ketupat. Luas dari belah ketupat itu sama dengan layang-layang tadi ya. Luasnya itu adalah diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Jadi sama dengan ini tadi layang-layang. Bentuknya juga hampir sama, bedanya kalau layang-layang ya seperti layang-layang yang kita mainkan di lapangan, itu kan sisi-sisinya sama, kanan kirinya sama. Kalau kita cerminkan, kalau kita lipat ya, kalau kita lipat itu sama bentuknya. Oke, itu tadi belakang. Selanjutnya trapesium. Trapesium itu luasnya adalah setengah kali jumlah sisi sejajar. Yang mana itu? Sisi yang sejajar itu. Sisi yang sejajar itu adalah sisi apabila ditarik garis lurus itu tidak akan bertemu. Jadi AB ditambah CD. Atas dengan bawah itu ya. Atas dengan bawah itu adalah sisi sejajarnya. AB ditambah CD dikali tingginya itu seperti pada segitiga, jadi harus tegak lurus ya untuk tingginya. Selanjutnya lingkaran. Oke. Pada lingkaran itu untuk luasnya adalah di situ ada huruf seperti ini ya. Ini biasanya disebut adalah P, PHI atau PHI. Itu biasanya Bu, tidak kelihatan, Bu. Tidak kelihatan? Ini? Bukan, dia terlindung. Yang kelihatan cuma trapezium, dia terlalu ke bawah. Ke atas lagi, Bu. Oke, kelihatan? Aduh, hilang. Oke, saya perkecil aja. Bentar. Oke, kelihatan ya? Untuk lingkaran. Masih di trapezium. Kelihatan Bu, kelihatan. Semuanya. Mau next sedikit, Ibu. Mau next. Ya, next sedikit. Teman Trapezium Bapak paling boleh bawah. perbesar sendiri, Mbak, itu boleh perbesar sendiri di teleponnya. Oke, kelihatan sudah. Oke, sudah. Kelihatan ya. Oke, jadi pada lingkaran itu luasnya adalah V kali R kuadrat. V itu besarnya 22/7 atau 3,14. Itu sudah ditetapkan seperti itu ya. Jadi V itu 22/7 atau kalau dalam bentuk koma itu berarti 3,14 dikali R kuadrat. R itu adalah setengah dari diagonal lingkaran. Itu adalah R atau jari-jarinya. Jadi dalam lingkaran itu garis yang membelah lingkaran menjadi 2 itu namanya adalah diagonal. Abraham, kenapa kau injak bantal? Abraham, Mbak baru masuk tadi. Oke, ini suaranya Ibu Bu Angel kah? Ibu Angel. Sorry.
Oke. Sorry, Jadi lupa tutup. ya. Jadi yang membelah lingkaran menjadi dua itu adalah diagonalnya. Separuh dari diagonal itu namanya adalah jari-jarinya. Oke, bisa dipahami ya, diagonal dengan jari-jari. Selanjutnya, sudah berganti slide-nya? Belum, Bu. Belum lagi, Bu. Nah, bangun ruang. Bangun ruang yang pertama itu adalah kubus. Kubus itu merupakan sebuah bangun ruang beraturan yang dibentuk oleh 6 buah persegi yang bentuk dan ukurannya sama. Jadi ada 6 buah persegi yang membentuk bangun ruang kubus. Untuk luasnya, rumus luas dari kubus itu adalah 6 kali luas persegi atau 6P kuadrat. Jadi dihitung dulu luas perseginya berapa, baru dikalikan 6. Itu caranya untuk menghitung luas kubus. Kemudian untuk volumenya, menentukan volumenya itu adalah alas kali luas perseginya. Alas kali luas perseginya. Jadi alasnya dicari berapa panjangnya alas. Setelah itu dikali luasnya persegi. Selanjutnya pada balok agak kecil. Pada balok itu merupakan bangun ruang yang beraturan dibentuk oleh 3 pasang persegi panjang yang masing-masingnya mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Jadi di situ ada 4 persegi panjang dan 2 persegi yang membentuk balok. Kemudian untuk luas permukaannya balok itu sisi atas dan bawah itu 2 kali panjang kali lebar. Kemudian sisi depan dan belakangnya 2 kali panjang kali lebar. Kemudian sisi kanan dan kirinya itu luasnya 2 kali lebar kali tinggi. Maka luas permukaan baloknya itu 2 PL. PL itu panjang dan lebar ya. 2 PL ditambah 2 PT panjang dan kali tinggi ditambah 2 LT lebar kali tinggi. Jadi didapat luasnya itu adalah 2 dalam kurung PL ditambah PT ditambah LT. Tuh. Untuk luasnya. Volumenya itu dengan cara mencari dulu alasnya berapa. Alasnya untuk rumusnya itu adalah panjang kali lebar. Kemudian untuk mendapatkan volume itu adalah alas kali tingginya. Tinggi dari balok itu berapa. Kemudian kalau dalam ini kalau misalnya itu kan tadi panjang kali lebar kan. Nah, itu luas alasnya. Luas alasnya itu kan panjang kali lebar. Kemudian volumenya itu didapat A kali T. A itu adalah luas alasnya. Di mana rumus luas alas itu adalah panjang kali lebar. Nah, lanjut. Selanjutnya adalah prisma. Prisma merupakan bangun ruang yang mempunyai sepasang sisi kongruen dan sejajar serta rusuk-rusuk tegaknya saling sejajar. Suatu prisma dinamakan prisma tegak jika rusuk tegaknya tegak lurus pada bidang alas. Suatu prisma itu dinamakan beraturan jika memenuhi 2 syarat. Yang pertama prisma itu ya. Bu, belum tukar slide-nya. Ya, slide-nya, Bu.
Makanya Nah, bingung. padahal, aduh, oke. Oke, Bu. Oke, jadi ini namanya adalah yang di gambar itu adalah prisma tegak. Berat. Kemudian ini syarat prisma itu dinamakan prisma beraturan, itu sifatnya tegak. Tegak itu ya bisa berdiri, alasnya bisa diberdirikan, kemudian bidang alasnya itu segi banyak yang beraturan sama panjangnya. Jadi di samping itu adalah gambar prisma beraturan, prisma tegak beraturan. Oke, untuk luasnya, luas dari prisma itu 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Jadi 2 kali luas alas ya. Jadi dicari dulu luas alasnya. Kemudian ditambah dengan keliling alas. Keliling alas itu berarti bagian tepinya bidang. Kemudian dikali dengan tingginya prisma itu berapa. Untuk mencari volume, nanti untuk contoh soalnya ada setelah ini ya, setelah penjelasan bangun ruang. Untuk volume prisma itu cara mencarinya, volumenya adalah luas alas kali tinggi. Luas alasnya kemudian kali tinggi. Nah, ini adalah luas dari, nggak kelihatan. Nah, ini adalah rumus luas persegi panjang, jajar genjang, segitiga, trapesium, layang-layang, lingkaran. Kemudian ini volume dari balon, kemudian bus, prisma, tabung. Untuk tabung itu volumenya itu adalah R kuadrat T berarti V kali R kuadrat kali T. Oke, ini kita ke contoh soal. Contoh soal. Kita ke contoh soal. Oke, Bapak Ibu bisa melihat pada contoh soal berikut. Oke, di sini perhatikan persegi panjang berikut ini ya, di bawah ini. Ini yang ditanyakan adalah luasnya. Luasnya itu, rumus luas dari persegi panjang adalah panjang kali lebar. Panjangnya yang mana? Ini adalah panjang. Lebarnya adalah yang paling panjang ke atas itu ya. Itu adalah lebar. Nah, kalau ini panjang. Oke. Panjangnya adalah 4, kemudian lebarnya adalah 9. Jadi tinggal mengalikan 4 kali 9. Itu hasilnya adalah 30. 36. Oke, bisa ya? Bisa dipahami soal 1? Bisa, Tinggal bisa Bu. mengalikan. Nggak kelihatan Bu. Nggak kelihatan saya. Kasih besar, Mbak, Bu Hawat ya. Enggak, belum pindah maksudnya. Dia tidak pindah, mungkin line ini. Mungkin line saya. Pindah sudah, Mbak. Udah saya Yang tapi perhatikan persegi panjang di bawah. Di tempat saya masih ini yang keluar volume prisma, volume tabung, masih itu enggak berpindah. Mungkin line saya tidak bagus. Iya. Tapi di tempatnya Pak Sidit sudah berpindah ya? Sudah, Bu. Oke. Ini ya, udah saya coret-coret caranya bagaimana. Panjangnya berapa? 4, kemudian dikalikan 9. 9 itu adalah lebarnya. Nah, ini masih dasar saja. Oke, bisa ya? Panjang kali lebar. Nah, selanjutnya kita ke soal nomor 2.
Seorang petani mempunyai tanah berbentuk persegi panjang. Persegi panjang. Oke, tanahnya bentuknya persegi panjang. Dengan panjangnya adalah 25. Ini 25. Agak sulit nulis angka ya. Aduh. Wah. Ini 25. Kemudian lebarnya adalah 20. Lebarnya 20. Ditanyakan berapa ya? Bu, Ya. di tempat saya ini masih keluar di volume balok. Masih di balok, lainnya juga balok. Oke, Bu. Sudah masuk Tempat kok. saya di Sudah. soal 2. Iya, sama Oke, saya. saya ulang. Jaringan oke. Bu, Pak Lukas. Ya. Saya punya di atas soal sudah. Sudah ya, muncul ya. Ya, Bu. Sudah Bu, sudah. Saya ulangi. Seorang petani mempunyai tanah berbentuk persegi panjang. Jadi nanti Bapak Ibu ya harus ini buat gambarannya biar lebih paham kalau dalam menjawab soal. Tanah berbentuk persegi panjang dengan panjangnya adalah 25. Panjangnya yang panjang ini adalah 25. Oke. 25. Kemudian lebarnya itu adalah 20. Lebarnya 20. Sekarang yang ditanyakan adalah luasnya. Luasnya itu adalah rumusnya panjang kali lebar. Panjangnya adalah 25, kemudian lebarnya 20. Berarti 25 dikali 20. Berapa hasilnya? Tingginya 500 meter. Oke. Sudah dapat ya, bisa? Bisa. Oke, saya lanjutkan ke soal berikutnya. Oke. Soal berikutnya. Berapa luas segitiga di bawah ini? Jadi sekarang ini adalah mencari luasnya segitiga. Luas segitiga itu rumusnya adalah setengah alas kali tinggi. Ini rumusnya adalah setengah alas kali tinggi. Itu rumusnya. Setengah diturunkan di sini, setengah kali alasnya berapa? Alasnya itu yang ada di bawah yang gabung dengan tegak lurus ini. Alas yang bawah. Nah, ini yang saya maksud adalah tegak lurus ya. Ini pasti nanti untuk sudutnya itu adalah 90 derajat. Sudutnya siku-siku 90 derajat. Nah, ini alasnya adalah 5. Alasnya 5 dituliskan di sini. Kemudian tingginya ini sudah diketahui 4. Tinggi itu dari ujung ke alas ya. Tegak lurus dengan alas. Itu adalah 4. Kemudian ini sebenarnya bisa dihitung begini. Setengah kali 5 kali 4 berapa? 20. 20. Kan? Terus dicoret. Coret. 20 dibagi 2, 10. Tinggal 10. Nah, ini jawabannya. Dibagi. Ini 2 dengan 20 dicoret. 2-nya jadi 1, 20-nya jadi 10. 10 bagi 2 kan? 20 bagi 2 kan 10. Nah, itu jawabannya 10. Oke, bisa ya? Bisa. Insya Allah. Oke. Lanjut soal kedua. Gambar di bawah ini menunjukkan salah satu sayap pesawat terbang yang mirip dengan bentuk segitiga.
pada gambar di bawah ini. Oke, di sini ditanyakan adalah luas daerah sayap. Luasnya itu seperti ini. Nah, ini cara mencari tingginya itu kita tidak bisa kalau dari sini ke sini. Jadi harus dipanjang. Nah, ini ada bantuan ini tanda garis-garis putus-putus ini ya. Ke kanan itu sampai ketemu nanti tegak lurusnya dari segitiga ini. Tegak lurusnya, jadi untuk mengetahui tingginya itu harus dengan mencari yang sejajar. Yang namanya sejajar itu pasti bentuknya seperti ini. Nah, ini sejajar. T terbalik ya. Terbalik itu adalah sejajar. Mengapa? Karena sudutnya itu pasti 90 derajat atau siku-siku. Kanan kirinya itu 90 derajat atau siku-siku. Gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini tadi untuk mencari tegak lurus, sudutnya harus siku-siku seperti ini. Nah, ini sudah ketemu sudutnya siku-siku dengan memakai bantuan garis putus-putus ya, atau garis penolong untuk mengetahui tingginya. Tingginya adalah 6. Ini adalah tingginya. Kemudian alasnya itu adalah 3. Kita masukkan ke dalam rumus setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya adalah 3 dan tingginya adalah 6. Tinggal kita hitung. Cara yang mudah dalam menghitung itu seperti ini, dikalikan dulu yang belakang. Setengah kali 3 kali 6. 3 kali 6. 18. 18. Oke. Setelah itu dicoret. Atas dengan bawah dicoret. Bawah dengan atas dicoret. Ininya dapannya 1. Kemudian 18-nya ini 9. Sekarang 18 bagi 2, 9. 18 bagi 2, 9. Baiklah jawabannya. Dapat 9. Gitu. Jadi yang belakang ini 3 kali 6-nya dikalikan dulu. Biar bisa coret ini. Jadi yang 2 itu jadi 1. Anggap aja dibagi 2 semuanya. Jadi 2-nya dibagi 2, 1. 18 bagi 2, 9. Dah, ini jawabannya 9 meter. Dan Bapak Ibu kalau mencari luas, tolong sertakan dengan satuannya ya. Satuannya. Kalau yang ini kan tadi tidak ada satuannya. Jadi boleh ditulis 10 gitu saja. Tetapi kalau di sini ada meter-meter seperti ini harus lengkap dengan satuannya. Kalau luas itu pasti meter persegi, pangkatnya 2. Tetapi kalau volume itu kalau pakai meter berarti meter apa? Kubik, pangkat 3. Kalau Kubik. volume itu pangkat 3. Kubik. Kalau ini persegi, pangkat 2 itu persegi, pangkat 3 adalah kubik. Itu ya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Selanjutnya kita ke trapesium. Trapesium. Oke, di sini berapakah luas trapesium di bawah? Jadi di sini ada trapesium. Trapesium itu memang bentuknya berubah-ubah ya, tidak tentu. Ya seperti ini, trapesium itu. Sisinya ada 4, tapi bentuknya itu berubah. Kadang ada yang panjang sebelah, ada yang panjang satu saja. Kadang semua panjangnya berbeda, itu memang trapesium ya. Bisa seperti itu. Kemudian di sini sesuai dengan ini kan ditanyakan luas. Luas trapesium itu rumusnya adalah setengah A ditambah B
dikali T. Tengah A ditambah B dikali T. A dengan B itu apa? A dengan B itu adalah sisi sejajar. Jadi yang sejajar dari trapesium ini mana? Yang kalau ditarik garis panjang itu tidak akan bertabrakan. Nah, yang ini. Nah, yang 8 dengan 6 itu adalah yang sejajar. Ini ditarik panjang, ini dipanjangkan lagi, ini dipanjangkan lagi, itu tidak akan ketemu. Itu adalah sisi sejajar. Gitu ya, cara mencari sisi sejajar. Tetapi kalau yang ini, yang sisi kanan dan atas dan agak miring ke kanan ini ya, kalau ditarik ini nanti bertabrakan. Coba kita tarik ini lurusnya gini, ini lurusnya gini ya, bertabrakan di sini. Ini bukan sisi sejajar namanya, bukan sisi sejajar. Tuh. Sisi sejajar itu ditarik panjang itu tidak akan bertemu. Itu baru namanya sisi sejajar. Oke, jadi sisi sejajarnya dinamakan A dengan B. Kemudian A-nya di sini adalah 8 ini. Sisi sejajar yang pertama. Kemudian sisi sejajar yang kedua itu adalah 6. 8 ditambah 6. Kemudian tingginya berapa? Tingginya itu yang tegak lurus. Seperti yang saya bilang tadi, harus tegak lurus dengan alas. Nah, ini tegak lurus. Tingginya adalah 3. Nah, di sini 3. Kemudian, kalau sudah seperti ini, cara pengerjaannya ini harus biar enak itu harus runtut. Jadi dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. 8 ditambah 6 hasilnya 14 kali Dikali 3. 3. Oke. Ini Bapak Ibu mau menggunakan perkalian dulu juga boleh. Seperti tadi segitiga itu bisa dikalikan dulu. Kita coba ya. Tengah dikali. Nah, kalau matematika itu nulis titik di seperti ini itu namanya adalah dikali. Nah, ini kan saya pakai titik, itu artinya kali. Kalau matematika begitu, titik itu adalah perkalian. Kemudian 14 kali 3 berapa? 42. 42. Oke, kita tulis. Maaf, tulisannya gak bagus. Oke, 42. Sekarang kita coret. Yang bawah 1, yang 42 ini dibagi 2, hasilnya 20. 21. 21. Hasilnya bagaimana? Paham Bapak Ibu? Cara mengerjakan kuas? Bisa dipahami, Bu. Oke. Paham. Kita lanjutkan dipahami. nomor 2. Sekarang sayap para layang. Bentuknya sayapnya itu adalah trapesium. Nah, sekarang kita harus mencari sisi sejajarnya. Yang mana sisi sejajarnya? Sisi sejajarnya ada di samping kanan dan kiri ya. Kalau yang ini nanti terus sana. Kalau ini insya Allah nggak ketemu. Oh, ini Oke. 4 sama 1,5 itu. Nah, ini yang nggak ketemu. Kalau yang atas bawah tuh ketemu. Kalau yang samping kanan dan kiri itu nanti tidak bertemu. Berarti sisi sejajarnya adalah 4 dengan 1,5. Nah, ketemu sisi sejajarnya. Kita masukkan dalam rumus. Luas sama dengan 2 kali setengah. 2 kali setengah. Kemudian
Ini mengapa? Sekarang saya pertanyaannya, mengapa kok di sini padahal yang atas ini nggak ada 2 kali setengah? Kenapa ini yang bawah kok ada 2 kali setengah? Siapa yang bisa jawab? Maksudnya? Bu, dia 3 segi, Bu. Dia segitiga. Ya kah? Ini nggak ada segitiganya. Yang nomor Tuh, satu yang dia itu bertemu di atas tuh. Tuh yang 8M menjadi 4M. sama ini juga ada untuk mencari tingginya. Apa alasannya? Karena sayapnya ada 2, Bu. Oh, Yang di sini kan yang ditanyakan adalah berapa luas sayap para layang. Sayapnya ada 2, itu ada dibatasi 2, dengan jadi mau dicari 2. Iya, Oke. dicari dua-duanya. Terus ini potongannya. Yang di samping ini adalah potongan separuhnya. Berarti Jadi dicarinya sekarang kan kita mencari dua-duanya. separuh. Ini sekarang kita cari langsung 2. Oke. Yap, ya. Nah, karena kita akan mencari luasnya 2 samping kanan dan samping kiri sayap para layang, berarti ini yang depan dituliskan 2. Ini 2 kali setengah dalam kurung A ditambah B kali tinggi. 2 kali setengah, jadi sisi sejajarnya sudah ketemu 4 ditambah 1,5. Dikali tingginya itu adalah 8. Ini kan Bu, yang enggak kelihatan slide-nya sudah, Bu. Enggak kelihatan saya slide-nya. Masih di nomor 2 nih kan, Bu? Yang Iya, para layang. Iya. Oh, kelihatan, Bu. Saya tidak kelihatan slide-nya. Lainnya itu tidak bagus. Ya mungkin lagi gelap ya, mendung ya. Iya, agak Oke, mendung ini. saya lanjutkan. 4 ditambah 1,5, 1,5 dikali tingginya adalah 8 ini. Sudah diketahui tingginya 8. Oke, tinggal hitung aja. 2 kali setengah. Terus 4 ditambah 1,5 berapa? 5,5. 5,5. 5,5 kemudian kali 8. Oke. Coba 5,5 dikali 8 berapa? 44. Oke, 44. 44. Berarti kita tuliskan 2 kali setengah kali 44. Nah, di sini kita coret ini 22. Kan tinggal 2 kali 22. Hasilnya adalah ya. Ketemu jawabannya 44. Bagaimana? Paham? Paham. Oke. Saya sudah paham. Oke, siap. Selanjutnya, layang-layang juga gitu ya, mengikuti rumusnya. Sudah. Ini, oke, ini tugasnya nanti. Oke, sudah selesai. Bapak Ibu silakan kalau ada yang ingin ditanyakan.
Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, kita langsung ke soal yang dibuat oleh Pak Sidik. Pak Sidik diam ya, jangan kirim jawaban. Oke, sudah pas. Oke, Bapak Ibu silakan siapkan kertas. Siapkan kertas ya. Seperti biasa, siapkan kertas dan alat tulis. Sudah, Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Akan saya tampilkan waktu mengerjakan satu soal adalah 5 menit. Oke, saya share. Oke, silakan dijawab soalan nomor 1. Ya. Mulai dari sekarang, nomor 1. Bu, bolehkah dikasih tinggi sedikit? Tutup pakai kertas lah, Bu, sebab tidak kelihatan dengan tulisan-tulisan di Kasih bawahnya. naik lagi, Bu. Iya, Enggak tutup pakai kelihatan. kertas lah, Bu. Nggak bisa, ini sudah paling full. Bukan, Sudah maksudnya dia tertutup dengan ini ada 4 segi hitam, ada tulisan lagi di bawah Den. Yang atas ya, Bu, yang dilihat ya. Yang paling atas. Yang paling atas itu. Yang maksudnya tidak, Pertanyaannya, jika keliling bangunan tersebut adalah terus bukan itu, Bu, itu nomor 2. oh, Nomor oke. saja. Nomor 1 saja. Diketahui suatu lingkaran berjari-jari 4 cm. Keliling lingkaran adalah Keliling lingkaran adalah kali B kan? Kan merah. Jangan Keliling. rundingan, Bu. Jangan rundingan. Kerjakan masing-masing. Itu Ibu Angel soal on nomor 2 mikrofonnya. bukan itu yang E kali B. Ya, A kali B sorry. itu soal nomor Sedang 2. berpikir. Ini, Bu. Ibu, Iya, ini yang ditanya apanya? keliling lingkaran. Berapa keliling lingkaran gitu ya maksudnya tuh? Iya. Kalau lingkaran itu jari-jarinya 4 cm. Kelilingnya lingkaran itu berapa?
2 menit lagi. Oke, habis waktunya. Sekarang nomor 2. Oke. Soal nomor 2. Di situ ada persegi panjang. Jika keliling bangun Ibu tersebut itu nomor adalah 2 tertutup, Bu. tertutup apa? Kelihatan, Bu, itu. Saya bacakan ya. Jika Tidak keliling kelihatan bangunan semuanya. yang bawahnya itu nomor 3 Jika keliling bangunan tersebut adalah 60 cm dan itu soalnya nomor 2 apa, Ibu? nomor 2 ya. Soalnya kan itu Aduh, ada bangun datar. Ada bangun saya tidak lihat soalnya, Ibu. Nomor 2 apa ya? Saya bacakan. Ada bangun datar persegi panjang. Jika kelilingnya itu, keliling bangun persegi panjang itu adalah 60 cm, di mana A itu adalah 20 cm, maka nilai B adalah nilainya B. 5 menit dari sekarang. Kelilingnya bangun datar persegi panjang itu adalah benar. A itu adalah 20 cm. Nilai B adalah A itu panjang, B lebar. Kalau panjangnya 20, berarti lebarnya berapa?
1 menit lagi. Soal selanjutnya, nomor 3. Ini ada jajar genjang. Ada jajar genjang ya. Ukuran alas dan tinggi suatu jajar genjang berturut-turut adalah 10 desimeter dan 6 desimeter. Jadi alasnya 10 desimeter dan tingginya 6. Sekarang carilah luas jajaran genjang tersebut. Silakan dicari luas pakai rumus luas jajar genjang. Bu, Ya, kenapa yang di atasnya tuh di dalam gambar ditulis 6 cm, yang di dalam soal ditulis 6 desimeter, Bu? itu salah Bu yang pakai desimeter. Pakai desimeter. Jadi saya padam Ya. ini sentimeter ini ya. Ya. Oke. Kak Sidik ini nulisnya sambil ngantuk ini mungkin. Tapi Bu dalam modul desimeter DMB tulis ya. Jangan bilang, diam Kak, diam. Jangan bilang itu di modul ya. Ada nyari nanti. Nanti pas menjawab aja. Oke. Karena di situ yang paling banyak adalah desimeter, maka kita pakai desimeter. Dua menit lagi. Oke, soal selanjutnya. Nomor 4.
Yang ditanyakan, berapakah banyak sisi gambar di atas? Ini kerangka bangunan rumah ya. Oke, silakan Bapak Ibu hitung berapa sisi yang ada di gambar tersebut. Kalian nomor 5 itu ditanyakan berapa banyaknya rusuk pada gambar di atas. Jadi nomor 4 itu sisi dan nomor 5 adalah rusuknya ada berapa. Silakan yang sudah selesai boleh dikirim ke WhatsApp. Halo Ibu Yuli, minta maaf lain saya tadi dari soal nomor 3, 4, 5 saya tidak dengar sudah. Oke, Ibu semampunya kalau bisa yang nomor 4 ini dan 5 silakan. Ini seperti bangunan rumah bentuknya. Oke, yang nomor 4 itu berapa banyak sisi pada gambar di atas. Jadi gambarnya itu adalah kerangka bangunan rumah. Kemudian rusuknya ada berapa? Itu nomor 5. Silakan yang sudah selesai boleh diantar. Mungkin yang tadi masih belum selesai mengerjakan 1, 2, 3, ini soalnya tidak bisa diulang kembali. Jadi tidak apa-apa langsung kerjakan yang 4 dan 5 itu saja. Yang sudah selesai boleh dihantar
Kan sudah. Oke, satu orang. Bu, saya sudah ya. Oke, sudah masuk. Masih kurang 7 mahasiswa lagi. Hmm. Kan yang lainnya ditunggu. Ibu, saya punya sebentar ya, memori saya penuh. Kejap saja, Bu. Oke, 2 orang. Bu Lydia, tolong difotokan kembali ya, masih remang-remang, tidak terlihat. Oke. 1, 2, 3, 4. 4 orang, masih kurang 3. Sampai lagu ini selesai, saya anggap cukup. Lagunya copyright, Bu, nanti nih. Kenapa pengen lagu ini, Pak? Kenapa Pak Sidik? Enggak, Bu, enggak. Nanti Pak Antis merekam lagunya, pembelajaran, masih di YouTube-nya, copyright lagi nanti.
Bu Salma. Kurang 2 orang. Kurang 1 orang. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang. Buat Bapak, Ibu, dan saya juga ini. Oke, sudah kirim semua. Oke, sudah selesai. Semua sudah kirim. Saya tutup untuk jawabannya. Oke, sudah selesai. Silakan Pak Sidik. Ini bagaimana kok bisa jawabannya seperti ini? Oke, silakan dijelaskan nomor 1. Soalnya ini. Pak Sidik. Mikrofonnya. Iya Bu, halo Bu. Iya. Silakan nomor 1. Saya lihat jawaban dari teman-teman. Jadi diketahui suatu lingkaran berjari-jari 4 cm kelilingnya adalah 8 cm. Kelilingnya berapa? 8 Bu. Ini jawabannya berapa? Mana ya? Ini jawabannya nomor 1, 4pi. Oh, berarti saya yang salah tulis tuh Bu. Harus saya lihat jawaban dari siapa yang benar. Diketahui, pertanyaannya adalah diketahui suatu lingkaran itu jari-jarinya adalah 4 cm. Berarti diagonalnya adalah 8 cm. Keliling lingkaran adalah, rumus dari keliling lingkaran apa, Pak? Yang PAI tadi itu Bu. Keliling lingkaran 2 kali 22/7 kali pi. 2 kali R. Atau Kali R. keliling 2 kali 3,14 dikali pi. Begitu Kak Bu? Rumus kelilingnya itu 2 kali pi kali jari-jari. Aduh. Kali 2 R kali ya. R. 2 kali Pi kali R. 2 kali pi kali R. Benar? Benar. Itu keliling lingkaran. Nah, sekarang kita cari 2pi-nya itu adalah 22/7 kali R-nya adalah 4. Oke, karena kalau misalnya ini agak sulit 22/7, kita pakai 2 kali 3,14 kali 4. Oke. Siapakah kira-kira yang jawabannya? Hasilnya 25,12. Saya Berapa? salah itu. 25,12 cm. Salah. Sentimeter. Oh, sentimeter, desimeter ke sentimeter.
sentimeter. 25,12 cm, Bu. Oke, kita lihat jawabannya siapakah yang benar. Belum, 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 belum ada yang benar. Bisa ya? Dengan rumus 2 Ibu, kali berapa ya, Bu, hasilnya? apa? Ibu, saya Berapa punya, Bu. hasilnya, Bu? 25,12 cm. Iya, saya punya 25,12, Bu, yang di atas tuh. Nah, Cuma salah tulis rumus di atas tuh. Yang Ibu, saya punya CR. tuh, Bu. Coba Ibu lihat saya punya tuh. iya benar, tapi rumusnya 2 Iya, salah. Yang saya tulis salah di rumusnya, Bu. Coba Bu lihat saya Iya. punya, Bu. Salah kah, Bu? Saya punya. 2 kali Pi kali R kan rumusnya, Bu? Atau salah rumus? 2 iya, kali. benar, Saya punya Pak. benar, Bu. Ya, Bu. Ya, Masa? 2 orang yang benar. Yang Yes. benar 2 orang, Pak Antus dan Bu Lydia. Oke ya, lanjut ya. Nomor 2. Silakan Pak Sidik. Nomor 2, Bu. Dibaca dulu soalnya, setelah itu nanti jawabannya. Nah, jika keliling bangunan tersebut adalah 60 cm dan A-nya itu 20 cm, maka B-nya adalah Nah, lihat jawabannya. Bagaimana caranya, Pak? saya tambah, Bu. 20 tambah 10, 30. Kalau kelilingnya semuanya 60. Cara konvensional ya. Itu pakai rumus, Bu. Keliling sama dengan 2 kali P tambah L, Kak, Bu. Panjang tambah lebar. Begitu ya, Bu? 2 kali panjang Tambah lebar. Saya lihat jawabannya. No. Dari kasih nomor loh ini yang jawab nih. Dua A. Tuh. Ini ada yang benar tapi prosesnya. Hasilnya salah, Bu. Kayaknya tuh. Hasilnya Ya, 60 Kak, Bu. 6. Kan ditanya, hasilnya Pi. itu Saya salah apa tadi? Belum ada yang benar. Ada Hasilnya- satu tapi tesnya yang belum benar. Rumusnya kayaknya tuh. Betul. Ibu. Rumusnya enggak pakai. Iya. Tuh kan. Ibu, Ya. Berarti jawabannya 10 cm kan, Bu? yang Iya. ditanya itu kan lebar. Lebar itu sama dengan B kan, Bu? Iya. B itu kan sama dengan lebar. Jadi kalau kita Iya. kasih masuk rumus keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar, berarti 60 sama dengan 2 kali 20 tambah lebar. Lebarnya belum diketahui, B-nya belum diketahui kan, Bu? Jadi 60 ditambah dengan 60 sama dengan 2 kali 20 tambah lebar. 2 kali 20 tambah lebar itu sama dengan 40 ditambah lebar. Nah, sekarang kita mau ketahui lebarnya, bukan? Bukan 60 kurang 40, Kak, Bu? Iya, 60 kurang 40. 10, iya. Hasilnya 20. Hasilnya 20. Kemudian 20 dibagi 2 hasilnya 10. 20 dibagi 2 dari mana, Bu? Dua kali panjang
panjang kali lebar. Ini kan 2 kali 20, 40. 2 kali L, 2L. 2L ya. Itu 20 bagi 2. Udah, kamu jawab emang 10. Oke, saya jelaskan ya. Begini. Bisa saya lihat atau tidak? Bentar ya. Dulu. Oke, perhatikan. Kan dulu suaranya. Ini. Bu Lydia kasih mati mikrofonnya. Oke, gini ya. Jadi ini kan rumusnya keliling sama dengan 2T ditambah Oke. Kelilingnya udah diketahui berapa? 60. Selanjutnya 2 T-nya berapa? 20. Ya kan? Ditambah L. Oke. Caranya ini 60-nya tetap. Sekarang kita kalikan tiap ininya. Dalam kurungnya kita kalikan ya. 2 kali 20 adalah 40. 2 kali L, karena ini jumlahnya plus, berarti di sini adalah plus juga. 2 kali L, 2L. Oke, sekarang kita balik posisinya, biar mudah. 40-nya kita ubah posisi 40 ditambah 2L sama dengan 60. Ini pindah lokasi saja. Kalau pindah lokasi antara sisi kanan dan kiri sama, tidak perlu mengganti negatif atau positif. Oke, bisa dipahami ya dari sini? Lanjut. Bu, Ibu. Kalau pindah ruas ke sisi kiri itu tidak dikurangkan enggak, Bu? Tidak, karena ini yang dipindah utuh ke satu kesatuan. Oh. Ngerti? Kalau yang dipindah satu itu akan berganti negatif. Tapi karena ini yang diganti adalah utuh, berarti 40-nya tinggal ganti sisi aja. Sebenarnya sama saja ini. Oke, bisa dipahami, Pak? Ya, siap. Oke, kita lanjutkan. 2L sama dengan 60 dikurangi 40. Oke. 2L sama dengan 20. L sama dengan 20 dibagi 2. Hasilnya adalah 10. Bagaimana? Saya sampai di ini saja, di 60 kurang 40 saja, dan tidak sampai ke bawah karena saya tidak jabarkan lagi sih. Saya langsung saja. 60 sama dengan 40 60 sama dengan 40 tambah L. Aduh. Iya kan. Saya salah lipat rumus, Bu. Belum ada yang benar. Tapi hasilnya benar kan, Bu? Mana? Hasilnya 20 ke 10, Bu. Yang siapa? Dia toh? Iya, Bu. Ini enggak ada rumusnya. Dia sama dengan sudah 60 lah. Ini hanya pakai ini, L sama dengan A kali T. Itu aja. Itu sekarang nomor berapa, Bu? Sekarang nomor 2 ini tadi. Ya, nomor 2 di sebelah tuh. Yang nomor 3 di sebelah lagi, Bu.
Mana ini nggak ada nomornya kamu itu nulis? Ada, Bu. Ada nomornya, tuh. lihat tuh. Oke, ini jawabannya ya, bisa ya? Oke. Bye, hati-hati ya. Oke, yang Lydia itu hanya Bu. jawabannya aja yang benar. Tapi caranya Bye, yang belum. hati-hati ya. Bye, Bu. Oke, Bye. silakan nomor 3, Pak Sidik. Pak Sidik nomor 3. Iya, Bu. Nomor 3. Apa soal tadi itu ya? Itu soalnya. Banyak sisi gambar di atas adalah Posisi ukuran alas dan tinggi suatu jajar Nomor genjang. 3, Pak Sidik. oh nomor 3. Ukuran atas dan Alas tinggi suatu jajaran genjang berturut-turut adalah 10 cm dan 6 cm. Cari luas jajaran genjang tersebut. Oke, kita lihat jawabannya. Ini kok enggak ditulis lagi ya rumusnya? Ditulis biar paham. Alas kali tinggi. Luas, alas kali tinggi. Kok ini 60 kuadrat cm, Pak Sidik? Iya, macam mana tuh Pak Sidik? Pak Sidik, ini kalau 60 kuadrat ini 60 kali 60. Iya, 60 kali 60 sudah. Gimana Pak Sidik? Diklarifikasi. Mana ya? 10, Jabut. Bu. Ini loh, kok 60? Tuh, yang saya lingkari. Yang 60 Harusnya Ada dua ya? 60 desimeter per kubik kali maksudnya. Iya. Kalau ini kan luas berarti bukan kubik. Luas adalah persegi. Maksud dia tuh mungkin 60 desimeter persegi. Tapi dia tulis 60 persegi. Salah letak dia punya Iya. dua tuh. Harusnya 60 Kalau desimeter matematika persegi. Salah pangkat Iya. itu. Salah Oh pangkat. iya, Bu, salah, Di salah, ujung Bu. itu seharusnya. Ya, di ujung seharusnya, di ujung. Iya, salah letak ada punya dua. Di ujung seharusnya, Bu. 1, 2, 3, 4, 4 saja yang benar. 5 orang saja yang benar. Yang 2 orang belum Saya benar. cari kelilingnya. Saya salah baca soal, Bu. Saya benarkan. Saya baca soalnya, saya kok cari kelilingnya ya. Yang ditanya luasnya, saya nyarinya keliling. Saya pakai rumus saya pakai rumus 2 kali A tambah B. Rumus keliling kan. Benar ya. Saya salah soal. Maksudnya saya ingat dia suruh cari kelilingnya. Keliling jajar genjang. Padahal pakai rumus luas alas kali tinggi. Oke, apa? Lanjut Pak Sorry. Sidik, nomor 4 sekaligus 5. Pak Sidik. Halo Pak Sidik. Halo, Bu. Ya, silakan nomor 4 dan 5. Banyak sisi gambar di atas adalah Berapa? Yakin? Yakin sisi 8. macam yakin, Bu. Macam yakin. Ya, ini
Bukan 7 berarti. 8 sisi, 6 Macam sisi. 7, Bah. Tidak dijawab. 6. 14 sisi. 6 sisi. Berapa ini? 6 sisi. 6 sisi, 7 sisi. Coba yuk dihitung bareng yuk, dihitung. Sisi itu bidang ya. Sisi itu bidangnya itu AB, 1, 2, 3, 4, 5. AB, FE itu ya, kita hitung. 1, 2, bawah, 3, 4, 5. 5 sebelah sono, 5. Terus 6 ini. Kita ke atas. 6. 7. 7 sana. 8. 9. Coba dihitung bidangnya. Masih ada kan? Kayaknya bawah belum itu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alasnya belum kehitung. Saya benar, Bu. Siapa? Lince. Bulince, masa Bulince? 4, Nah, 5, 6, 7, 8, 9. Mana Bulince coba? Gak ada namanya sih, saya jadi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Kan oh iya 9. benar, Bulince yang benar. Totalnya adalah 10 sisi. Kenapa di modul begini? Hati-hati. Kadang ada benernya, kadang ada tidaknya kan. Berarti modul itu salah itu Pak Sidik. Pak Sidik ikut lurus-lurus di modul kah itu? Iya kah Pak Sidik? Ikut hitungan di modul. Lurus-lurus kah atau Pak Sidik analisa lagi dari soalnya? Atau memang sudah ada jawabannya? Tidak ada di Pak sini Sidik. jawabannya tidak ada 10, cuma 6, 7, 8, 9 saja. Jadi saya analisis 8 gitu. Oke. Gini ya, coba Berarti kita hitung bareng-bareng biar sama. Atas dengan bawah ada berapa sisi? Atas dengan bawah. 1. Ini 1 yang bentuk persegi panjang ini. 1. Terus ini atapnya 2, 3, 4, 5. Ada 5 kan? Sekarang sisi ini yang menyelimuti. 5, 6, 7, 8, 9. Tuh, jadi 9. Kita ulang alasnya lagi. Bu di bawah. 1 kan alas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ternyata. Kita hitung lagi. Dari samping coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh 9. 9 ternyata. Benar 9. Minta maaf ya Bu Lince ya. Ya, saya hitung dari Jadi Oh 9, oh betul ini 9. ternyata tadi yang bawah udah saya hitung. Saya hitung lagi. 9 ya. Berarti siapa yang benar? Belum. Ibu 1, 2. Belum. benar sudah, belum. Bu. 10 itu. Kan dinding sebelah sana, yang 2 itu, yang dinding sini itu 9 3. sisi ya, Bu. Hanya 1, Yang keluar aja Bu ya, yang keluar. Yang luar 1, aja. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7, 8. 9. Oh 9, aduh saya punya 8 salah. Ya, memang ya udah tak hitung berulang kali kok. Oh iya salah Bu. Ya Bu Lince sudah 2, 3, 4.
Ya, bola. Sudah Bu Hawatia. 9. 9 Mbak itu. Kedengaran ke suara saya. Ya, 9 memang. Ya, rusuknya yuk dihitung. Rusuk itu yang hanya A, B itu ya, yang garis saja A, B, B, F, B, C, itu rusuk. Coba dihitung jumlah rusuknya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17. Coba dihitung lagi. Saya tulis dulu 17. 1, 2, 3, 4, B, B, C. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sudah saya ulangi. Jawabanku berapa, 17. Bu? Salah, Bu. Cek 15. Jawabanku yang benar. Aduh. Kok salah ya? Ini kan mudah. Ada pilihan Di situ Bu, di modul tidak ada 17. Jawaban ketingginya berapa? 12. Yang paling tingginya 15. Terus, Pasti Pak, 12 akhirnya jawabannya. Karena di situ menerangkan EE tidak dihitung dan GH tidak dihitung. GH tidak dihitung. Iya. Yang garis putus-putus itu dihitung kah? Di garis putus-putus itu dihitung. Ya, dihitung. Hmm. Ini sebenarnya ini tergantung dari bentuknya segitiganya, Pak Sidik. Kalau Pak Sidik membuat ini, ada ininya. Ini loh, ada tanda ini seret lurus ini. Berarti kan harus kehitung. Soalnya ini condong. Condong ke sana. Tetapi kalau ini yang saya tarik merah ini nggak ada, berarti ini nggak kehitung. Gitu. Ya itu di situ saya bingung, Bu. Kenapa di sini tidak dihitung? Dibilang di modul tidak dihitung, padahal ada ditulis. Ibu, Ya. itu bukan bangun ruang kubus kayak itu kalau kita lihat dari bangun ruangnya. Itu balok, kemudian atasnya itu adalah prisma tegak segitiga. Prisma tegak, ya. Ya, terus ini sebenarnya ini tidak akan dihitung. Ini tidak akan dihitung kalau seandainya ini tidak tergambarkan garisnya ini. Soalnya kalau gambar ini ada digambarkan seperti ini kan berarti ini adalah agak roboh. Jadi kalau misalnya digambar itu segitiganya itu tidak lurus ke atas tetapi agak roboh seperti ini. Nah, Berarti salahnya di gambar itu Pak Sidik. Makanya gambar banyak. saja. Semuanya itu pengaruhnya pada gambar ya. Kalau gambarnya salah nanti jawabannya udah berbeda. Gitu. Mungkin di modulnya itu gambarnya di sini itu lurus. Jadi ininya lurus. Jadi di sini itu tidak kehitung. Kalau emang di gambarnya lurus, ini memang tidak kehitung, Pak. Tetapi kan di gambarnya Pak Sidik ini, dia gambarnya nggak pakai garis, kemudian condong ke kanan. Gitu. Mungkin itu tambahan dari rusuknya Pak Sidik gitu. Tergantung gambarnya sebenarnya. Ya gambarnya itu Bu persis sama di modul. Iya, Pak. Maksudnya lurus tidaknya itu loh, Pak, berpengaruh untuk mencari rusuk. Susah mencari rusuk Pak Sidik kalau gambarnya begitu. Sampai sekarang masih ada yang jomblo. Aku sudah jumpa tulang rusuk yang hilang. Iya, tulang Itulah rusuk ya ketemu. makanya Tapi makanya Ibu Yuli cakap tadi
susah kalau gambarnya begitu. Susah cari rusuknya, Bu. Yuli cakap tadi itu. Sampai sekarang Bu Yuli belum tahu rusuknya dia. Aduh, ini. Oke, dah ya, Bapak Ibu yang ini tadi gimana? Paham? Oke, paham, Bu. Ya? Oke. Paham Boleh, banget. Bu. Dari gambar. Ini tadi untuk ada ya. Aku dengar betul oh iya memang suara aku tidak. Sekarang Ibu kunci aja. Iya, iya. Selanjutnya, Bapak Ibu simak baik-baik. Ya, boleh dibeli dia. Sorry. Oke. Bapak Ibu silakan simak baik-baik video ini yang akan menjelaskan tentang bangun datar dan bangun ruang. Nah, ini trapezio. Jadi ada garis yang sejajar itu tadi ya, A dan B. Jenisnya kalau sama kaki berarti punya kaki yang panjang. Trapezio barang itu ukurannya semuanya berbeda. Meski berbeda bentuk, hitungannya untuk trapezio itu semuanya sama. Luasnya A ditambah B. Ini asal dari rumus trapezio. Nah, inilah asal dari ininya adalah persegi panjang. Oke, sekarang lingkaran. Ini adalah diameternya. Sekarang jari-jari. Ketika bagaimana rumus keliling dan KO itu keliling lingkaran ya. Luasnya pi R kuadrat. Kelilingnya 2 R. Nah, sekarang ke prisma.
Balok itu masuk prisma juga ya sebenarnya. Balok itu sama dengan bisa itu dilihat sisi atas dan bawahnya itu punya setengah. Jadi secara prisma atas penutupnya atasnya bawahnya itu macam-macam prisma. Tabung itu masuk prisma juga. Atasnya dengan alas ya. Kalau yang ini bukan prisma yang terakhir tadi ya, soalnya sisi atas lebih kecil daripada yang atas. Nah, ini yang saya katakan tadi P, bagiannya PHI. Jadi volume dari prisma tegak alasnya bentuknya dari luas alasnya. Volumenya luas alas dikali tinggi. Luas alasnya 6 kali tingginya. Oke, sudah Bapak Ibu ada gambaran? Itu tadi cara Ada, Bu. Dia pakai sekarang baru kelihatan. Oke, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, masih ada yang mungkin belum paham. Silakan kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Kalau dari saya pas, Bu. Pas. Saya pun dari pas, Bu. Kalau Kurang ada nanti garam, di grup tidak WhatsApp lah. kurang gula. Pas, Bu. Pas airnya, Kalau rasanya ini mantap. dibayangkan kopi ukurannya sudah pas ya, pahitnya terasa, kemudian ada manis-manisnya gitu. Tapi Pak Lukas enggak suka ada manis-manisnya, Bu. Pahit saja. Oh gitu. Kenapa Pak Lukas kok bisa seperti itu? Sudah biasa, Bu, begitu dia. Kemarin dia ulang tahun, Bu. Ibu tidak tahu kah? Nggak tahu. Ya Umur kan Pak dia Lukas? panjang. Umur dia panjang hari ini.